ketemu lagi barengan Tata Gibrik di Gelitik Gerendengan Politik. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah bukit berbatu. Rakyatnya bingung menunggu siapa yang diusung. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu. Iya, mungkin itu pantun yang pas untuk menggambarkan situasi yang terjadi di Koalisi Indonesia Bersatu. Mengapa masih seperti kelihatan bingung menentukan calon presiden? Karena memang sampai hari ini Koalisi Indonesia Bersatu belum menyebut dan belum mendeklarasikan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Tapi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bapak Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa sudah mengemuka dan sudah ada namanya, sudah ada kriterianya. Bahkan kata beliau sudah ada kisi-kisinya. Ya, jadi ini bukan lagi teka-teki karena beliau sudah menyampaikan sudah ada kisi-kisinya. Ya, walaupun beliau menyampaikan secara normatif saja ya, cuma disampaikan sedikit kalau nggak salah kisi-kisinya. Nggak boleh panjang lebar. Kalau panjang lebar itu bukan kisi-kisi, tapi kisah-kisah. Ya, kisah-kisah, cerita dong ya. Bapak Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu makin hari makin solid karena menurut beliau yang namanya membahas mengenai calon presiden atau calon wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024 ini tidak sebatas hanya menyodorkan nama. Kami, kata beliau, perlu berdiskusi terkait dengan langkah-langkah kerja, agenda kerja, kriteria-kriterianya, bahkan sampai langkah-langkah strategisnya. Jadi tidak hanya sekedar menyodorkan nama capres saja. Ya, saya sangat setuju sekali dengan statement Bapak Ahmad Doli Kurnia. Jangan sampai untuk kepentingan Pilpres ini para anggota koalisi hanya menyodorkan nama, di belakangnya menyodorkan kwitansi, sodorkan cek kosong malah. Kenapa sampai hari ini Koalisi Indonesia Bersatu masih belum juga mendeklarasikan siapa calon presidennya? Ini karena sesuai dengan namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, saya suka membacanya KIP karena namanya masih di KIP. Tim dari Koalisi Indonesia Bersatu sedang bekerja merumuskan siapa yang bakal menjadi capres, cawapres dan juga program-program kerja untuk pemerintahan mendatang. Sudah ada tim kecil yang sedang merumuskan itu. Dulu sewaktu perumusan negara kita ini yang mikirin juga nggak banyak-banyak banget, cuman 9 orang yang disebut dengan BPUPKI, Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sama seperti yang terjadi di tim kecil Koalisi Indonesia Bersatu. Makanya jangan heran kalau di Indonesia untuk merumuskan suatu masalah penting demi kemajuan bangsa dan negara memang tidak diperlukan orang yang banyak, cuman cukup 9 ya. Untuk jadi presiden Indonesia pun hanya cukup perlu tim 9 naga. What? Teka-teki siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu masih terus berlanjut, masih terus menyisakan tanda tanya dan juga kejutan-kejutan. Bahkan Sekjen PAN Bapak Edi Suparno menyampaikan bakal ada kejutan. Ada 2 kata beliau. Kejutan soal siapa capres dan cawapresnya dan kejutan siapa anggota partai lain yang bakal bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Wah, luar biasa. Ya, ini cukup membahagiakan juga ya, cukup menggembirakan juga. Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menurut beliau di tahun 2024 anggota koalisi makin besar, makin bagus, lebih besar, lebih bagus. Ini adalah jargon yang luar biasa. Karena di tahun-tahun sebelumnya, di pemilu-pemilu sebelumnya, jargon yang terkenal adalah lebih cepat,
lebih baik. Iya, namanya juga politik dagang sapi ya Pak ya. Iya, namanya dagang sapi, lebih gemuk, lebih bagus ya. Setuju Pak. Ya, kita tinggalkan jargon yang lama ya. Sekarang lebih banyak, lebih bagus. Tunggu kejutan berikutnya dari episode-episode kritik mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.